Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue bikin video ini sebelum pertandingan final Piala FA antara Manchester United menghadapi Manchester City. Gue sendiri sekarang ini lokasinya ada di London. Seperti sudah gue bahas di beberapa video sebelumnya, bahwasanya memang ada pemberitaan spekulasi yang semakin membesar. Apakah Erik ten Hag ini akan dipecat atau tidak? Bagaimana memang di beberapa media memberitakan kalau pihak dari Manchester United ini sudah bertemu dengan perwakilan dari beberapa manajer, ya, calon manajer mungkin, dan ini bergulir menjadi spekulasi Erik ten Hag akan dipecat apapun hasil dari Piala FA. Nah, di pagi hari tadi tepatnya ya, sekitar jam 8, jam 9 waktu Eropa di sini, ada rilis wawancara antara Erik ten Hag dengan Football International, di mana ada banyak informasi menarik yang ingin gue bahas kali ini ya. Langsung aja, sumbernya gue ambil dari akun Twitter The European Lad. Manchester United, Erik ten Hag mengatakan ke Football International, Manchester United memenangkan Liga terakhir kali tahun 2013, 11 tahun lalu. Tapi mereka masih berharap kita untuk memenangkan setiap pertandingan dan juga berkompetisi di atas. Klub ini belum siap untuk hal tersebut. Kita harusnya ini membangun sesuatu, dan kita sebenarnya membuat langkah pertama tahun lalu. Tapi seperti Anda ketahui juga, ada bagaimana besar ya klub ini, dan semua orang tidak pernah merasa puas. Di dalam klub orang-orang sebenarnya puas, tapi di luar klub ada suara-suara yang mengatakan kalau saya hanya memenangkan Carabao Cup, saya kalah di final Piala FA dan menjadi peringkat ketiga. Well, Anda harusnya bisa melihat ya realitanya seperti apa. Klub lain mereka memiliki skuad yang lebih bagus. Lalu dia juga mengatakan cedera ini sangat gila. Tidak lama yang lalu ya, saya harus memulai dengan 15 center back yang berbeda di musim ini. Dan saya memiliki 33 kombinasi lini belakang di musim ini. Gue ulangi lagi ya, jadi ada 15 center back, kombinasi center back, dan juga 33 kombinasi yang berbeda untuk lini belakang. Sofyan Amrabat harus bermain di posisi back kiri 4 kali. Kita memiliki cedera di seluruh lapangan. Casemiro harus keluar ya, absen untuk waktu yang panjang. Rasmus Højlund, striker yang kita beli, menderita 3 cedera. Dan saya harus terus berlanjut. Ini merupakan inti cerita dari musim ini. Tarel Malacia tidak bermain 1 menit pun di musim ini. Faktanya bahkan dia tidak memiliki waktu ya 1 kali pun di luar atau keluar dari lapangan latihan. Kita mendatangkan backup sebenarnya. Kita mendatangkan dia ini untuk sebagai backup dari Luke Shaw. Luke Shaw sendiri situasinya bagaimana? Menurut Erik ten Hag, Luke Shaw adalah back kiri terbaik di dunia. Dia merupakan orang yang sangat baik, tapi dia menderita cedera yang sangat parah di awal karirnya, yaitu adalah kakinya patah ya kan, ketika dia masih sangat muda. Dan karena hal ini dia tidak akan pernah bermain lebih dari 60 pertandingan dalam semusim. Lalu ya, pundit-pundit ataupun juga jurnalis media di Inggris ingin membuat sesuatu. Mereka ingin menunjukkan kalau mereka ini bisa menghasilkan uang. Dan untuk mereka, Manchester United ini merupakan mangsa yang sangat mudah. Ini merupakan klub terbesar di Inggris dan mungkin juga di dunia. Klub ini, apakah Anda sukai atau Anda benci, tidak ada di antaranya. Jadi ketika hal ini buruk, mereka mulai berbicara, dan berbicara dengan kata-kata yang besar. Mereka memberikan negatif, hal-hal negatif ya, dari orang-orang yang mereka sebut ahli, yang sebenarnya mungkin mereka tidak memiliki kapabilitas untuk menganalisa sesuatu dengan faktanya. Tapi mereka lebih memilih untuk menyerang orang-orang
sehingga mereka terlihat lebih bagus. Ini adalah orang-orang yang sama yang memberikan pujian kepada saya, ya. Ini adalah orang-orang yang sama yang memberikan, sebentar, ini kok agak memberikan pujian kepada saya tahun lalu. Tahun lalu saya bisa berjalan di atas air. Tahun ini saya adalah manajer yang terburuk di Premier League. Nah, ini yang menarik terkait dengan Ineos. Ineos akan melakukan perubahan yang banyak di klub, dan beberapa proyek bahkan telah dimulai. Carrington akan dihancurkan dan akan dibangun satu lapangan latihan yang baru. Lalu disebutkan, nah, apa yang pemilik katakan kepada Anda? Ini menarik ya. Erik ten Hag mengatakan, mereka mengatakan kalau mereka ingin merubah banyak hal. Mereka ingin membangun kembali dengan saya. Ini yang mereka katakan kepada saya secara langsung. Wow, jadi komunikasinya adalah seperti itu ya. Pemilik, artinya Ineos, mengatakan langsung kepada Erik ten Hag kalau mereka ingin membangun kembali, dan ini dilakukan dengan manajer dari Belanda ini, dengan Erik ten Hag. Oke, rencana tahun depan ini ya. Kita membutuhkan untuk mendatangkan striker di musim panas. Dan kalau kita bisa mendatangkan central midfield dan juga pengganti untuk Rafael Varane, segala sesuatunya akan terlihat bagus lagi. Dan kalau tim ini bisa fit, kita bisa mencoba untuk 4 besar lagi. Dan ya, saya ingin menjelaskan ya, ini sebenarnya musim ini sangat buruk. Ini sangat buruk. Tapi walaupun banyak hal yang terjadi, kita akan bermain di final Piala FA. Dia juga memberikan tanggapan terkait dengan Ajax ya. Dia mengatakan, mungkin gue bahas sedikit, kurang lebih tidak ada balance di squad Ajax. Kenapa Ajax ini melepas Davy Klaassen dan juga Daley Blind? Ini yang menjadi permasalahan sebenarnya di Ajax yang memang sangat menderita di musim ini. Dia juga menjelaskan bagaimana situasi dengan Mark Overmars, dan ini penting ya, bagaimana memang duo atau trio Mark Overmars dengan Edwin van der Sar dengan Erik ten Hag ini memang sangat berpengaruh di perjalanan dari Ajax, kesuksesan Ajax di periode-periode ketika Erik ten Hag masih ada. Ya, Erik ten Hag juga mengatakan dari berbagai banyak orang di klub, di Manchester United, kembali lagi ke Manchester United ya, dia memiliki kontak ataupun pembicaraan komunikasi yang paling banyak itu dengan dokter tim. Dan ini memberikan fakta, memberikan informasi yang jelas tentang apa yang terjadi musim ini. Wow. Sebentar. Ya, menurut gua ini tadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag, dikutip juga di beberapa media, termasuk juga oleh Fabrizio Romano, tentang hal-hal yang dikatakan di wawancara dengan Football International ya. Intinya memang Erik ten Hag sangat menjelaskan bahwa tadi dia mengatakan cedera itu memang sangat-sangat mengganggu musim ini. Dia tidak pernah mengalaminya di musim atau di periode sebelumnya. Pengalaman dia di manajemen, bagaimana lini belakang ini sangat menderita, berapa pergantian, berapa kombinasi yang harus dilakukan, bahkan pemain seperti Sofyan Amrabat ya kan harus beberapa kali bermain sebagai bek kiri. Ini memberikan kesulitan yang sangat besar. Lalu bagaimana kritik ya, juga serangan-serangan yang diberikan dari media di Inggris ini juga memberikan ditekankan juga oleh Erik ten Hag. Situasinya berbeda dengan musim lalu ya. Media Inggris memang seperti ini ya, memang sangat-sangat buas menurut gue secara ringan amatiran. Dan bagaimana kalimat yang menurut gue juga menarik adalah fakta kalau Erik ten Hag ini menyebutkan ada pembicaraan dengan Ineos. Ineos akan melanjutkan musim depan dengan Erik ten Hag. Ini menarik menurut gue. Tapi di sisi lain Ineos juga, kalau memang kabar dari beberapa media itu betul ya, melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari manajer-manajer lainnya di belakang ya, di dalam tanda kutip main belakang berarti ini ya kan, main di bawah meja, main seperti main banyak kaki gitu. Dan ini tentu saja menurut gua dari sisi etika kurang bagus ya.
sekalipun di sepak bola ini sering sekali terjadi, di klub-klub lain pun juga demikian. Namun ya ini memberikan perspektif juga yang berbeda bagaimana Ineos, dan ini sudah pernah gue bahas ya kan di video sebelumnya, bahwa bagaimana Erik ten Hag nampak percaya diri di beberapa interview sebelumnya terkait dengan rencana musim depan, situasi di klub dan lain-lain. Tapi ternyata Ineos juga melakukan pembicaraan, dan dari situ gue tanda tanya lagi nih, pembicaraan itu dilakukan untuk apa gitu ya. Karena memang pemberitaan ataupun media yang mengabarkan tersebut ini kan bukan media biasa-biasa saja gitu loh. Media memang kredibilitasnya tinggi. Apakah memang ada kaitannya dengan akan dipecatnya Erik ten Hag, atau ini memang rencana emergensi, rencana cadangan, atau seperti apa gitu ya. Masih belum jelas, dan ketidakjelasan ini menurut gua ya, ini juga menggambarkan masih belum jelasnya juga rencana Ineos sebenarnya di Manchester United. Akan seperti apa dia rencananya di Manchester United. Ini saja tidak jelas ya kan, apakah dengan Erik ten Hag ataukah dengan manajer lain. Ini dilakukan dengan waktu yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut gua salah satu faktor terbesarnya adalah belum komplitnya elemen-elemen manajemen di Ineos yang memang memiliki peran untuk menentukan arah dari sepak bola klub ini akan seperti apa ke depannya. Dari situ menurut gua, jadi ya banyak ketidakjelasan, belum ya situasi yang tidak jelas ini, artinya situasi dengan Ineos ya ini juga melebar menjadi situasi yang tidak jelas juga di banyak posisi, di banyak hal gitu. Tapi kita lihat saja, Erik ten Hag di wawancara terakhir menyebutkan dia sudah melakukan review musim ini dengan Ineos. Dia sempat ditanyakan oleh BBC ya, apakah Ineos memberikan garansi bahwa dia akan tetap musim depan. Dia mengatakan tidak perlu memberikan garansi karena mereka sudah membicarakan terkait dengan musim depan rencananya akan seperti apa. Di wawancara tadi juga dibahas ya kan, mendatangkan striker dan lain-lain, lalu juga lapangan latihan. Dan Erik ten Hag di hari Ahad, hari Minggu setelah pertandingan ini langsung akan liburan. Pertanyaan besarnya adalah, akankah situasi di 2016 kembali terulang di Manchester United? Kita lihat saja setelah final Piala FA. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.